sore Pak. Ya, untuk anak-anak kami sekarang materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini yaitu mengidentifikasi ciri teks prosedur. Dan tentunya sebelum kita masuk pada inti materi pembahasan kita pada hari ini mengidentifikasi ciri teks prosedur, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan mengidentifikasi, apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Tentunya pada mengidentifikasi ini kita harus memperhatikan apa yang terdapat pada poin-poin yang kita bacakan. Yang kita perhatikan yaitu apa struktur, apa penjelasannya, apa jenis-jenisnya pada teks prosedur tersebut. Mari kita lanjutkan pembahasan materi kita mengenai mengidentifikasi ciri teks prosedur. Yang pertama, kompetensi inti. Tentu dalam kompetensi inti ini adalah hal utama yang perlu kita sepakati, yang perlu kita sampai pada tujuan pembelajaran kita selama proses pembelajaran berlangsung. Di sini kompetensi inti ada 3: menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut, serta menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara objektif. Yang kedua, memahami pengetahuan yang faktual, konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang ketiga, mencoba mengolah dan menyaji dalam rangka doktrin yang menggunakan, menguraikan, merangkai dan memodifikasi serta membuat. Itu adalah kompetensi inti yang akan kita capai pada proses pembelajaran selama berlangsung. Yang kedua, kompetensi dasar. Tentu pada pembelajaran kita juga harus didasarkan dengan kompetensi dasar yang melekat pada pembelajaran, khususnya mengidentifikasi ciri teks prosedur. Ada kompetensi dasar kita pada pembelajaran yaitu mengidentifikasi ciri teks prosedur. Indikator pencapaian yang harus dicapai oleh peserta didik kami yaitu mengetahui pengertian teks prosedur. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri teks prosedur. Yang ketiga, mengetahui struktur teks prosedur. Pada pembelajaran ini selama berlangsung tentunya kita adalah tujuan pembelajaran yang utama, yaitu melalui pembelajaran teks prosedur peserta didik harus mampu memahami, menentukan dan menyampaikan dengan bahasa sendiri minimal ciri umum teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu, cara menegakkan dan cara membuat, dan berbagai sumber yang dibaca atau yang didengar. Jadi ini tujuan pembelajaran harus diaplikasikan di dalam pembelajaran, khususnya kepada peserta didik kami selama proses pembelajaran kita berlangsung di dalam kelas. Pada pembelajaran kita ada poin-poin yang harus kita uraikan pada proses pembelajaran berlangsung, yaitu mulai dari pengertian teks prosedur, struktur teks prosedur, dan ciri-ciri struktur teks prosedur. Tentunya pada hal ini kita harus mempelajari apa yang tertuang, apa yang terbuka dari beda konsep pada teks prosedur ini. Kita harus memperhatikan apa pengertian, kita harus memperhatikan apa strukturnya, kita harus memperhatikan apa saja ciri-ciri dan struktur teks prosedur itu. Tentunya sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, kepada anak-anak kami apabila ada yang dipertanyakan, dipersilakan sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran yang utama kita pada teks prosedur. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya. Kita lanjutkan. Kegiatan pembelajaran kita pada proses pembelajaran ini mulai dari pengertian teks prosedur tadi, yang yaitu di bagian A, pengertian teks prosedur. Silakan diperhatikan, kita baca bersama-sama. Ada
mengidentifikasi ciri teks prosedur ini. Yang bagian B, ciri-ciri teks prosedur ada di situ. Silakan diperhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk anak kami sekalian, ciri-ciri teks prosedur ini kita harus juga mengetahui apa saja dan terdapat pada ciri-ciri teks prosedur yang ketujuh itu, yaitu 1. Terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Tentunya pada nomor 1 ini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja langkah-langkah supaya teks prosedur tersebut dapat tersusun, dapat terstruktur dia, tidak berlanjut dan tidak melebar luas setiap penjelasannya, sehingga pembaca juga seperti kita dapat kita ketahui apa yang menjadi langkah-langkahnya. Yang kedua, terdapat aturan atau batasan dalam tambahan atau kegiatan untuk melakukan kegiatan. Dalam hal ini, dalam melakukan kegiatan khususnya mengidentifikasi teks prosedur, kita harus mengetahui apa saja aturan dan batasannya pada pembuatan teks prosedur. Dalam melakukan kegiatan ini, kita harus tahu, kita harus mengidentifikasinya terlebih dahulu seperti yang Bapak jelaskan tadi dari awal, sehingga kita tidak kewalahan untuk mencari solusi, untuk mencari data apa yang akan kita selanjutnya perbincangkan. Yang ketiga, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jadi dalam hal ini, dengan adanya ciri-ciri pada teks prosedur ini, sesuatu yang akan kita buat, sesuatu yang akan kita identifikasi, kita harus mengurutkan satu persatu, mulai dari awal, pertengahan, hingga sampai apa selanjutnya yang terakhir. Itu dia teraplikasikan, artinya tersusun dengan rapi, dia terstruktur dan tidak rancu pada masalah-masalah yang lain, pada khususnya ciri-ciri teks prosedur ini. Yang keempat, menggunakan pola kalimat perintah yang harus ditaat dalam pelaksanaan teks prosedur. Dalam proses ini kita harus memahami pola kalimat yang diperintahkan yang harus taat dalam pelaksanaan teks prosedur, karena dalam pelaksanaan pola kalimat khususnya pada mengidentifikasi teks prosedur ini, kita harus melihat dulu apa saja ciri-cirinya. Yang kelima, menggunakan kata kerja aktif. Tentunya pada ciri-ciri teks prosedur ini, dia menggerakkan kita, mengajak kita menggunakan kalimat-kalimat yang mengatakan pekerjaan, yang menyatakan pekerjaan supaya kita dapat tergerak, artinya untuk mengikuti apa yang akan kita laksanakan. Yang keenam, menggunakan kata kunjung untuk melakukan kegiatan. Tentunya dalam hal ini untuk anak-anak kami semuanya, kita harus membuat supaya teks prosedur tersebut dapat diartikan, dapat juga mereka aplikasikan pada pribadi mereka sendiri, supaya kita dapat mengerti berarti ini langkah-langkah teks prosedurnya. Contohnya seperti pada pembuatan komposisi, kita mengikuti apa saja komposisi-komposisi yang telah dituliskan, maka ketika kita mengikuti itu aturan-aturannya, maka dapat terlaksana apa kegiatan yang akan kita rencanakan. Yang terakhir, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Jadi dalam hal ini kita harus menggunakan apa saja keterangannya, apa saja juga rinciannya, waktu dan tempat di mana kita laksanakan kegiatan yang akan kita laksanakan tersebut. Kita harus memperhatikan menggunakan kata-kata yang tepat dan waktu juga yang sesuai. Demikian penjelasan dari bagian ciri-ciri teks prosedur. Sekarang kita masuk pada teks prosedur. 1. Judul. Judul tentunya kita mengetahui apa saja yang terbuat dari judul. Pada pembuatan teks prosedur kita harus mengetahui judul terlebih dahulu. Kita harus memastikan judul dan apa tujuannya, serta langkah-langkah dan penutup. Seperti yang telah Bapak jelaskan tadi, kita harus menguraikan satu persatu supaya tersusun dia apa saja yang termuat di dalamnya.
diperhatikan. Ini bahan-bahannya, ini jawabannya. Dan ada nanti Bapak berikan contoh soal yang baru. Barangkali nanti akan dijawab oleh anak-anak kami semuanya. Ini latihan kita. Bapak nanti membagikan apa saja jawaban setelah kalian melihat apa penjelasan dari atas. Ini lembar jawabannya, langkah-langkahnya, tujuannya, dan kesimpulan. Pada tes prosedur ini nanti setelah kalian menjawab, maka kalian simpulkan apa yang menjadi bagian dari pembahasan kita. Ini soal yang akan saya Bapak berikan nanti sama kalian. Dan setelah membaca nanti silakan dikerjakan supaya bisa terurutkan sesuai dengan judul-judul yang telah Bapak berikan di atas ini. Penyelesaian silakan nanti dikerjakan, ditulis namanya, kelasnya, mata pelajaran, dan topiknya serta lembar jawabannya. Ya, demikian dari penjelasan Bapak mengenai mengidentifikasi teks prosedur, dan tugasnya nanti akan dikumpulkan. Bapak menyerahkan nanti tugasnya dan silakan dikerjakan supaya bisa kita mengerti bersama-sama. Demikian penjelasan Bapak pada sore hari ini. Bapak